Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Pagar Pendidikan. Kali ini kita akan membahas sebuah topik terkait dengan banyak para PTK yang verbal ijazahnya ditolak. Mengapa hal ini bisa terjadi? Simak terus videonya, jangan di skip, oke? Nah, bagi teman-teman yang ketika pertama kali login di akun PTK masing-masing, di halaman muka, maka akan tampil notifikasi yang isinya bahwa di bagian pojok kiri, bagian bawah, ada keterangan verbal ijazah. Nah, hal ini berarti kalian belum melakukan verbal ijazah. Nah, namun di kasus lain, ada PTK yang ketika login tidak ada notifikasi seperti ini, artinya PTK tersebut sudah melakukan verbal ijazah. Nah, masalahnya verbal ijazah sendiri ini terkadang banyak PTK yang tidak mengecek apakah verbalnya itu telah divalidasi atau tidak. Nah, kali ini kita akan membahas mengapa hal ini terjadi dan bagaimana solusinya, ya. Yang pertama, kasus di sini, ya, ada seorang PTK yang sudah melakukan verbal namun keterangannya ditolak, ya. Yang pertama seperti ini. Nah, kita baca dulu mengapa ditolak. Di sini diberi keterangan bila nama perguruan tinggi tidak ditemukan atau perguruan tinggi ganti nama, maka silakan untuk pilih tidak ditemukan dan dituliskan nama perguruan tinggi yang sesuai dengan ijazah secara manual. Langkahnya batalkan dulu, ya. Di sini batalkan dulu ajuannya, kemudian perbaiki dan ajukan verbal ulang. Jadi nanti secara manual mengetikkan perguruan tingginya tidak ditemukan. Ini kasus yang pertama. Kasus yang kedua, mengapa ditolak? Biasanya nanti yang kedua ini terkait dengan gelar depan. Bagi yang memiliki gelar depan tidak masalah, teman-teman tuliskan gelar depannya apa. Misalkan kalian telah melakukan program akademik sampai S3, berarti ada gelar depan doktor gitu ya. Nah, bagi yang tidak, maka hal ini harus dikosongkan, jangan diberi keterangan apapun. Nah, ini biasanya yang kedua seperti itu, ya. Mari kita cek di online-nya, kita praktek langsung, ya. Kita praktek langsung. Jadi langkahnya seperti apa? Teman-teman ketika sudah login di halaman PTK, perhatikan di kolom sebelah kiri, ya. Di sini ada kata menu perubahan data kepegawaian. Nah, jadi teman-teman klik. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Tidak langsung seperti ini nanti, karena di sini ada dua menu, ya. Tidak terlihat, ya, ini karena ini presentasi PowerPoint. Nanti kita langsung ke praktek. Di sini yang bagian kiri ini menu verbal SK, ya, surat keterangan. Jadi teman-teman diterima itu menurut SK tanggal berapa dan sekian-sekian. Jadi teman-teman klik di bagian sini yang kanan, verbal ijazah, nanti akan dialihkan ke halaman seperti ini. Kemudian klik ajukan verbal, ya. Sampai sini bisa dipahami, ya. Nah, setelah itu nanti teman-teman klik bagian pojok kanan. Di sini ada segitiga ke bawah, maka kalian klik ubah data, ya. Ubah data. Ketika ubah data akan diklik, akan dialihkan ke halaman seperti ini, ya. Nah, jadi nanti tinggal milih perguruan tinggi, kemudian memilih program studinya apa. Nah, ini S1 2008-2012 ini sudah otomatis tersinkron data yang sebelumnya Bapak Ibu sudah isi, ya. Jadi tinggal memilih perguruan tingginya apa, program studinya apa, kemudian memilih atau mengupload file scan ijazah. Ingat, ini berbentuk JPG atau jangan PDF, ya. Ukurannya di bawah 1 MB, ya, di bawah 1 MB. Nanti teman-teman unggah.
Kemudian, nah ini penting yang saya kasih merah tadi, yang saya katakan kasus yang kedua, kebanyakan di sini teman-teman isi nama ya, jadi diisi nama PTK, jadi salah, pasti akan ditolak. Jadi di sini adalah ruang untuk mengisi gelar depan. Jadi kalau tidak ada gelar depannya udah kosongkan saja, kemudian simpan perubahan. Nah, ketika sudah disimpan, teman-teman akan dialihkan ke halaman PDF untuk menyimpan PDF yang namanya S12E. S12E itu adalah ajuan verbal ijazah. Mari kita coba praktek ya. Nah, sekarang mari kita praktek dari apa yang sudah saya paparkan sebelumnya ya. Jadi teman-teman login dulu di akun PTK masing-masing, lalu teman-teman klik di bagian ini ya, perubahan data kepegawaian. Nah, nanti akan ada dua menu di kanan, di kiri atas ini. Yang bagian kiri verbal SK dan yang bagian kanan adalah verbal ijazah. Teman-teman klik yang bagian kanan ya, verbal ijazah. Nah, nanti akan dialihkan ke halaman seperti ini. Saya asumsikan teman-teman sudah membatalkan ajuan tadi yang ditolak, maka mengajukan ulang ya. Kita ajukan verbal. Kemudian kita pilih segitiga yang bawah ini, kita klik, lalu klik bagian yang ubah data ya. Lalu akan seperti ini tampilannya. Nah, teman-teman tinggal memilih perguruan tinggi dan program studinya apa. Nah, tinggal klik seperti ini. Nah, di sini ada perguruan tinggi sejumlah 5042 perguruan tinggi. Nah, dari mana data ini? Data ini sudah disinkronisasi dari Direktorat Tinggi atau Dikti. Jadi ini sudah by system, sudah ada seluruh Indonesia, semua perguruan tinggi yang sudah terdaftar di sini ya. Jika di universitas atau perguruan tinggi teman-teman tidak ada, maka dipastikan yang pertama tidak terdaftar di Direktorat Tinggi. Jadi teman-teman tidak mau terpaksa harus menulis manual ya. Nah, tinggal pilih ya. Nah, ketika ingin memilih, karena di sini jumlahnya 5 ribuan. Nah, di sini ada kolom pencarian, tinggal ketikkan saja nama perguruan tinggi teman-teman, lalu search ya, maka akan muncul langsung ke halaman perguruan tinggi teman-teman yang dulu pernah ditempuh. Kemudian memilih program studi. Nah, sama halnya seperti memilih perguruan tinggi, di sini ada 330 program studi. Jadi teman-teman tinggal klik saja program studi apa yang teman-teman tempuh dahulu. Nah, ketika sudah, maka langkah selanjutnya adalah untuk mengisi gelar depan dan mengupload file scan ijazah. Nah, di sini mengapa jenjang pendidikan sudah ada? Ini adalah by system, karena dulu sudah data ini diambil dari data kepegawaian teman-teman, jadi sudah by system. Jadi teman-teman tinggal mengisi 1 perguruan tinggi, 2 program studi, yang ketiga gelar akademik, kemudian mengupload ijazah. Nah, perhatikan yang saya beri kotak merah tadi sebelumnya, bagian sini adalah ruang untuk mengisi gelar depan. Jadi ketika teman-teman tidak memiliki gelar depan, maka ini dikosongkan. Jadi jangan diisi nama teman-teman ya, karena dipastikan pasti akan ditolak oleh sistem ya. Jadi ini penting sekali. Kemudian ketika sudah, maka teman-teman mengupload file scan ijazah. Ingat, file berbentuk JPG atau JPEG atau PNG berbentuk PDF. File maksimal 1 MB, jadi usahakan di bawah 1 MB, terserah berapa ya. Kemudian setelah itu lalu klik simpan perubahan. Ketika sudah mengeklik simpan perubahan, maka akan dialihkan ke halaman penyimpanan PDF, yaitu nama filenya adalah S12E, yang artinya adalah file verifikasi dan validasi ijazah. Nah, ketika sudah teman-teman cetak, maka kirim ke admin Kabupaten Kemenak ya. Jadi ketika sudah dikirim, tunggu 1x24 jam, maka insya Allah verbal ijazah teman-teman akan tervalidasi. Nah, verbal ijazah ini sangat penting. Mengapa? Karena verbal ijazah ini juga nanti berkaitan dengan program-program Kemenak yang selanjutnya, seperti AKG, Diklat Kurikulum 13, program PPG dan lain sebagainya. Jadi teman-teman mohon untuk segera memvalidasi atau memverbal ulang ijazahnya masing-masing, karena ini sangat penting. Mohon segera dicermati.
Nah, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Semoga info ini bermanfaat. Silahkan di-share ke teman-teman untuk saling berbagi dan saling memberikan informasi yang bermanfaat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.